Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat pecinta ilmu dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh dan kita teladani dalam sehari semalam, yang kita ambil dari kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yawmiyah karya Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Pembahasan kita masih berkenaan dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam setelah beliau bangun tidur sebelum sholat fajar. Poin berikutnya yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala di antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bangun tidur adalah ghuslul yadaini thalathan, yaitu mencuci tangan 3 kali. Jadi ini juga di antara sunnah yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang, tetapi dia tidak niatkan sebagai sunnah kalau mungkin tidak tahu bahwasanya ini adalah sunnah. Atau banyak di antara kaum muslimin yang tidak melakukannya karena tidak tahu bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Memang ringan, akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi suatu amalan yang ringan, yang kecil, itu akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat kita ingin mengikuti dan mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, "fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan," maka janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke bejana sampai dia mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia itu tidak tahu semalam tangannya itu posisinya ada di mana. Ini salah satu taujih atau arahan dari Rasulullah SAW ketika kita bangun tidur, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk langsung memasukkan tangan kita ke bejana atau sebuah tempat yang di situ ada airnya. Biasanya tempat tersebut kita gunakan airnya untuk berwudu. Kalau zaman dulu kan memang mereka itu mengambil air dari luar, kemudian mereka kumpulkan di sebuah bejana. Nanti ketika bangun tidur mereka biasanya berwudu dari bejana tersebut. Atau mungkin kita punya kolam, punya bak yang di situ ada air. Ketika kita bangun tidur itu ada larangan untuk kita memasukkan tangan kita secara langsung sampai kita membasuhnya atau mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Meskipun di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencuci tangan 3 kali ketika kita bangun tidur. Tetapi perbedaannya itu antara apakah larangan ini adalah larangan yang bersifat haram, hukumnya haram, artinya ketika kita mengambil dalil atau mengambil pendapat bahwasanya ini hukumnya haram, berarti ketika kita lakukan berdosa. Sebagian ulama, di sini disebutkan ulama Hanabilah, itu mengatakan bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya wajib ketika kita bangun tidur. Jadi ada 2 pembahasan larangan kita memasukkan kedua tangan kita langsung ke dalam bejana. Yang kedua, perintah Rasulullah SAW untuk kita mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu 3 kali. Tentang perintah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dhahabal Hanabilatu ila annahu wajib. Para ulama Hambali, madhab Hambali itu berpendapat bahwasanya perintah ini adalah wajib. Dan ini juga pendapat yang dirajihkan atau dinilai kuat oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan di dalam Umdatul Ahkam.
atau Syarah Umdatul Ahkam. Dalilnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an ghamsihima qabla ghaslihima. Rasulullah itu melarang kita, melarang para sahabat, melarang kaum muslimin untuk memasukkan kedua tangan sebelum dicuci. Wal aslu fin nahyi at-tahrim. Sedangkan di dalam ilmu usul fikih, hukum asal larangan itu adalah untuk menunjukkan haram. Jadi ketika ada suatu larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, hukum asalnya larangan tersebut bersifat haram atau konsekuensi dari larangan itu adalah hukum haram. Wala sarifa linnahyi anit tahrim, dan kata mereka itu tidak ada sesuatu yang memalingkan larangan ini dari hukum haram. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ma nahitukum anhu fastanibu. Jadi apa yang aku Rasul sallallahu alaihi wasallam telah larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ini pendapat pertama. Dan pendapat ini cukup kuat. Jadi larangannya bersifat tahrim, haram, artinya haram kita itu langsung memasukkan tangan kita ke bejana yang berisi air sebelum kita mencucinya. Kemudian perintah mencucinya adalah hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa perintah ini hukumnya mustahab, artinya sesuatu yang dianjurkan. Tapi ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah, ketika ada dua pendapat yang berbeda, satunya mewajibkan, satunya mensunahkan atau menganjurkan, berarti meskipun sunnah, kalau seandainya kita katakan bahwasanya dalil-dalil atau pendapat yang lebih kuat adalah sunnah, maka sunnah yang disebut di sini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena itu ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah, meskipun ini adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, bisa jadi sesuatu yang sepele ini akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya dengan niat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang disebutkan oleh para ulama jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya perintah mencuci tangan ketika bangun tidur itu adalah sunnah atau dianjurkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hadis atau ayat yang berkenaan dengan wudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat faghsilu wujuhakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berwudu sebelum salat, tapi di sini disebutkan perintahnya langsung faghsilu wujuhakum, ketika kalian hendak salat berwudulah. Bagaimana cara berwudu? Maka mulailah dengan membasuh wajah-wajah kalian, wa aydiyakum alal marafiq, dan membasuh tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, kata jumhur ulama, sisi pendalilan dari ayat ini apa? Annallaha subhanahu wa ta'ala amara bil wudu min ghairi ghaslil kaffain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk berwudu tanpa menyebutkan adanya perintah untuk membasuh kedua telapak tangan. Wal ayah ammatun liman qama min naumil laili wa ghairihi. Sementara ayat ini ya hukumnya umum bagi orang yang mau sholat ketika bangun tidur atau ketika dia memang sudah terjaga, bukan dari bangun tidur. Ini sisi pendalilan yang pertama. Yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang itu tidak tahu posisi tangannya di mana ketika dia tidur di malam hari tersebut. Ta'lilun yadullu alal istihbab. Ini adalah suatu alasan yang menunjukkan bahwasanya perintah membasuh tangan itu adalah sesuatu yang hukumnya tidak sampai derajat wajib, hanya dianjurkan. Li'anna najasatal yad mashkukun fiha. Karena dari hadis ini itu terfahami bahwasanya kenajisan tangan itu sesuatu yang diragukan. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi tangannya itu ketika di malam hari kemana-mana, sehingga ada satu keraguan, bisa jadi dia najis, bisa jadi tidak. Wal aslu annaha tahiratun fahuwal yaqin wal yaqin la yazulu bisyak. Ala kulli hal, bahwasanya ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika kita bangun tidur, kita membasuh kedua telapak tangan kita ya, dari mulai 3 kali. Hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Maka ketika ada dua pendapat yang sama-sama menganjurkan, maka semoga kita bisa mengamalkannya
dan ini merupakan bagian dari semangat kita untuk mengamalkan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis tentang larangan kita memasukkan kedua telapak tangan secara langsung ke air ketika kita bangun tidur. Di antara yang pertama, fil hadithi dalalatun ala nahyil insan an yaghmisa kaffahu fil ina idza qama minan naumi hatta yaghsilaha thalathan wa hadha bi ijma'il ulama. Jadi hadis ini ada satu dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu dilarang untuk memasukkan kedua telapak tangannya di bejana. Idza qama minan naum, apabila dia bangun dari tidur, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia membasuhnya 3 kali terlebih dahulu. Dan ini ijma'. Ijma' para ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya dilarang. Meskipun larangan ini tadi, jadi para ulama ijma' dilarang, tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat. Tadi yang sudah kita sebutkan, larangan ini sifatnya adalah haram atau hanya makruh. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang dilarang menurut agama. Faidah yang kedua, zahirul hadis yadullu ala anna al-maqsuda bin naumi huna naumul lail. Secara lahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan tidur di sini di dalam hadis ini adalah tidur di malam hari. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan aina batat yaduhu. Seseorang itu tidak tahu di mana posisi tangannya ketika di malam hari. Kata-kata bata itu artinya kan bermalam. Jadi tangannya itu bermalam di mana tidak tahu. Maka dari zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya adalah tidur di malam hari. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya hukum yang dipilih oleh jumhur ulama itu tidak ada bedanya antara tidur malam maupun tidur siang. Artinya kalau kita tidur malam atau tidur siang kemudian kita bangun, maka hukum asalnya kita diperintahkan untuk mencuci 2 telapak tangan kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Kata-kata tidur di sini adalah sesuatu yang umum, mutlak. Maka ya bisa kita masukkan dalam pemahaman tidur malam maupun tidur siang. Wa aidan al-illah al-madhkura fil hadits fa inna man nama lailan aw naharan la yadri an yadihi ayna kanat. Demikian juga kita bisa ketahui bahwasanya orang yang tidur itu baik itu tidur malam maupun tidur siang itu dia tidak tahu di mana tangannya. Makanya ada sebuah kisah ya, bukan di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang ulama yang sedang menjelaskan hadis ini bahwasanya seseorang itu tidak tahu di mana tangannya ketika dia di malam hari. Tiba-tiba ada jamaah yang kemudian menyeletuk dan mengatakan, saya tahu, pasti saya tahu di malam hari tangan saya di mana. Rasulullah mengatakan tidak tahu, dia mengatakan tahu. Disebutkan dalam cerita tersebut, wallahu a'lam bishawab, ketika keesokan harinya atau beberapa hari setelah kejadian itu, ternyata dia bangun tidur, kemudian ternyata tangannya ada masuk di duburnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini salah satu di antara potret atau contoh seseorang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kita itu tidak tahu, dan umumnya kita itu, atau semua kita tidak tahu ketika kita tidur, di mana posisi tangan kita. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, yaitu mencakup tidur malam maupun tidur siang. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasul aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam, berarti kan tidur malam. Maka para ulama mengatakan fahuwa alal aktsar al-ghalib fin naum. Rasulullah SAW menyebutkan redaksi ini karena itulah yang dominan. Artinya dominan orang tidurnya di malam hari. Wa 'indal usuliyin anna ma kharaja makhrajal ghalib la mafhuma lahu. Menurut para ulama usul, ketika suatu redaksi itu maksudnya adalah penyebutan secara umum, secara dominannya, maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mafhum. Wa hadzal qaul huwal azhar, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama jumhur ulama, mayoritas ulama.
Kemudian faedah yang ketiga, ini juga merupakan bagian dari yang ditanyakan oleh sebagian orang berkaitan dengan hadis ini. Lau ghamazal qa'im min naumil lail yadahu fil ina fa innahu yaslubuhu at-tahuriyah ala qaulil madhhab wa hina idzin hadzal ma' alladhi fil ina yu'tabar tahiran ghairu mutahhir wa hadha huwa qaulu al-Hanabilah. Menurut pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya wajib dan memasukkan tangan ke bejana secara langsung itu hukumnya haram. Menurut mereka ketika tangan itu masuk otomatis air itu sudah berubah. Berubah apa? Berubah tahir ghairu mutahhir. Mungkin masih suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, as-sahih, pendapat yang benar dalam hal ini yang lebih kuat, annal ma'a baqin ala tahuriyatihi, bahwasanya air ini tetap bersifat suci dan mensucikan. Kenapa? Li'annal ma' la yanjus illa idza taghayyarat sifatun min sifatihi bi najasatin tahdutsu fihi. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, air itu akan tetap berada pada posisi suci dan tidak najis sampai ada sesuatu yang najis yang merubah sifat air tersebut, merubah warnanya, merubah baunya, merubah rasanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ghamsil yad wa lam yata'arrad lil ma. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melarang memasukkan tangan ke air, tapi Rasulullah tidak membahas tentang airnya. Maksudnya tidak membahas tentang hukum airnya, apakah suci tidak mensucikan atau seperti apa. Rasulullah tidak jelaskan. Walau kana najizan la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya air itu menjadi najis dengan memasukkannya tangan kita, seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan. Kenapa? Fala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Karena ya tidak semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Dan itu tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna al-asla fil ma' annahu tahir baqin ala tahuriyatihi wal yaqin la yumkinu raf'uhu illa bi yaqinin mithlihi la bisyak. Dan hukum asalnya air itu adalah suci mensucikan dan akan tetap berada dalam sifat seperti itu, dan itulah yang diyakini sampai ada sesuatu yang yakin juga yang merubah keyakinan sifat air tersebut. Yang terakhir, faidah yang keempat, fil hadis adabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haya'uhu. Di dalam hadis ini ada potret adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu, sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu istamala al-fadhal kinayah, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata-kata kiasan. Apa kata-kata kiasannya? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu ketika tidur dia tidak tahu di mana tangannya. Kita yang mendengar hadis ini insya Allah sudah paham maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa. Ya bisa jadi mohon maaf tangan kita sampai kemana-mana, masuk ke sarung, masuk ke celana, bisa jadi sampai ke kemaluan misalnya atau ke belakang kita, itu kita tidak tahu. Akan tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata kiasan. Yang kata kiasan ini kita sebenarnya sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Walam yusarrih li'anna as-sami' liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yafham al-ma'na alladhi aradahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhairu hadhihi al-kinayat fi sunnah katsir. Dan kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggunaan kata-kata kiasan, kata-kata kinayah itu sangat banyak, sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an juga sangat banyak. Wa hadza idza kana al-ma'na mafhumun lada sami' wa amma idza kanat al-kinayah tahdutsu labsan wa fahman lil ma'na ala ghairi muradihi fala budda min at-tasrih wa alayhi yuhmalu ma ja'a musarrihan bihi fil adillah. Ini kata sebagian ulama, kata-kata kiasan itu perlu digunakan kalau seandainya kita menggunakan kata kiasan tersebut ternyata pendengar tidak paham. Kata-kata kiasan itu digunakan kalau seandainya pendengar yang mendengar kata kiasan ini dia bisa langsung paham. Tetapi kalau dengan kata-kata kiasan ini ternyata membuat seseorang itu tidak memahami atau salah di dalam memahami, maka hukum asalnya kita juga perlu atau dibolehkan untuk menyatakan dengan jelas. Yang terakhir, faedah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari
kalangan para ulama mengenai makna la yadri aina batat yaduhu. Karena dulu di zaman sahabat atau di zaman tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka itu biasa meletakkan sesuatu yang digunakan untuk istijmar atau istinja, baik itu berupa batu atau semisalnya. Biasa kan ada, kalau seandainya kita nanti belajar tentang fikih, itu ketika kita bersuci itu ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Istinja itu dengan air, istijmar itu bisa bersuci dengan batu. Bisa jadi sebagian mereka itu bersuci dengan itu kemudian meletakkan di tidak jauh dari tempat mereka tidur, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang para sahabat atau melarang kita yang mungkin punya kondisi seperti itu untuk langsung memasukkan tangan ke dalam air dan harus mencucinya terlebih dahulu 3 kali, karena tidak tahu, bisa jadi tangannya itu menyentuh hal-hal yang berbau najis tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk terus semangat mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.